Halo semuanya, selamat datang di channel Adif Maulana. Di video kali ini aku bakal nunjukin cara untuk setup React Project dengan teknologi terbaru. Mungkin teman-teman udah sering membuat React Project dengan Create React App, tapi sekarang aku bakal nunjukin dengan Vite dan TypeScript. Kenapa pakai Vite? Karena Vite ini secara performance jauh lebih cepat ya dibandingkan dengan Create React App yang masih menggunakan Webpack. Kemudian kita juga akan belajar tentang ESLint dan Prettier. Dua tools ini adalah sebuah code analyzer dan code formatter juga yang akan membantu kita sebagai developer untuk memformat code kita dan menemukan bug-bug atau problem-problem sesuai dengan rules yang sudah kita terapkan. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang Husky, sebuah Git hook yang akan kita trigger untuk menjalankan linter kita nantinya setiap kita melakukan commit. Jadi setiap kita commit akan otomatis menjalankan ESLint dan Prettier itu tadi untuk memastikan bahwa code kita ini sudah rapi dan bebas dari bug. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke code-nya. Halo, tadi aku sempat mention kalau kita bakal pakai Vite ya. Jadi ini kita bisa ke halamannya Vite. Kita lihat di sini. Nah, Vite ini adalah sebuah build tool sama seperti Webpack untuk provide faster. Nah, di sini faster and leaner development experience ya. Jadi memang tujuannya untuk membuat proses development itu lebih cepat ya. Dan memang performanya jauh lebih cepat ya dibanding Webpack atau Create React App. Ininya cara instalasinya ada di sini, kita langsung coba ya. Kita buka cmd, kemudian kita ke desktop. Nah, kita udah di desktop, kita langsung create projectnya. Dan emang proses instalasinya ini cepet banget teman-teman. Kita kasih nama project namanya React Setup ya. Pakai React, kita bakal pakai TypeScript. Nah, itu kan langsung kebuat kan projectnya. Coba ya, kita lihat. Yes, Nah, dalamnya tuh langsung kebuat kayak gini teman-teman. Kalau kita udah ada app.exec, udah ada package.json, tsconfig kayak gini nih. Kalau biasanya kita di create React App kan biasanya kan masih lama kan create-nya kan. Loadingnya lama gitu. Ini error karena kita belum install belum npm install. Ini kita close dulu. Kita pakai terminal ini aja, yang di sini aja. Kita pakai git bash aja. Langsung npm install. Ini emang karena internetnya lemot aja sih, teman-teman. Harusnya sih kencang-kencang aja kalau siang. Kebetulan sekarang jam 3 subuh ya. Ini memang internetnya agak lemot. Oke, kita tunggu. Nah, udah kan hilang errornya karena tadi emang modulnya belum diinstal aja. Kita clear, terus kita jalankan. Nah, ini nih buat menjalankan ininya kita bisa pakai npm run dev. Kalau untuk build kita bisa pakai npm run build. Kalau untuk preview kita preview ini untuk preview buildnya ya. Ketika sudah di-build bisa kita preview. Oke, kita jalankan npm run dev. Nah, ini cepat sih teman-teman. Kalau dibandingkan dengan Create React App ya, untuk startup servernya ini tergolong cepat sih. Nah, ini udah. Ini dia nampilin app.exec nih. Vite plus React, ada set count, ada state di sini. Set. Nah, tapi dia default portnya itu di sini teman-teman, di 5173. Kalau kita biasanya kan di 3000 gitu ya. Ini kita bisa ganti di sini, Vite config. Kita masukkan satu ini, atribut port 3000. Ini. Nah, kita nggak perlu stop server, kita tinggal save aja, dia langsung berubah ya. Nah, ini otomatis sudah mati nih. Ya.
Kita dari sini kita coba gantiin ya title-nya ini ya. Kita lihat hot reload-nya itu seberapa cepat. Misalkan nih kita ganti menjadi React setup. Nah, cepet banget kan? Karena memang dia ngebundle code-nya itu, ngebundle modulnya itu per modul gitu, sesuai dengan request yang dipanggil. Sedangkan kalau Webpack di Create React App itu dia selalu ngebundle the entire application, semua app-nya tuh langsung dibundle gitu. Oke, sekarang kita udah setup Vite-nya nih. Kalau untuk kita butuh tambahan Vite config lainnya, bisa kita lihat di dokumentasinya Vite ya. Kayak misalkan kita mau nambahin absolute import gitu, itu bisa kita tambahin di vite-config.tsn. Oke, aku stop dulu. Sekarang kita install ESLint. ESLint ini code analyzer-nya. Ini kita coba ya. Nah ini ESLint analyze your code. Close. To find problem. Nanti ini kita juga akan pakai prettiers untuk formatnya. Kita install dulu npm install ESLint. Ini dev dependencies ya. Oke, kita tunggu. Oke, udah. Di sini udah nambah ESLint. Oke. Sekarang ini kita tinggal menjalankan command ini untuk menginit config ESLint-nya. npm init ESLint config. Oke, kita pilih yang bawah untuk cek syntax, find problem, and enforce code style. Kita pakai JavaScript. Untuk React, does your project use TypeScript? Yes. Karena kita ini project front end, jadi kita environment-nya browser. Kita bakal pakai popular style guide ya. Kita bakal pakai yang standar ini, jadi kita tidak perlu bikin dari awal. JavaScript. Would you like to install them? Yes. Pakai npm. Kita tunggu. Memang agak lama karena banyak library yang diinstal. Nah, ini kan udah nambah beberapa nih teman-teman. Ada ESLint config standar karena kita pakai template standar tadi, ESLint plugin import, ESLint plugin in, promise, dan React. Ini adalah bawaan ya, defaultnya dari ESLint. Dan otomatis ketika kita selesai menginstal ESLint ini, pakai yang ESLint ini tadi, akan otomatis terbuat ini ESLint rc.cjs. Nah, ini kan masih banyak merah-merahnya nih. Ini kita save dulu. Nah, ini banyak errornya. Oh, udah selesai, baru selesai instalasinya. Oke. Malah error. Oh, sekalian deh kita install prettier-nya dulu. Install. Sorry. Kita cek dulu ini errornya kenapa nih. String must use single quote. Oh, karena bawaan dari config ESLint-nya. Jadi dia require untuk single quote. Sedangkan kita belum lakukan formatting di prettier-nya. Sebelum ke prettier, aku mau nambahin satu ini dulu di sini, satu parameter. Settings React version detect. Jadi ini ESLint ini nanti emang ini diperlukan ya agar mendetek version React-nya. Sekarang kita lanjut ke prettier-nya. Kita prettier sama
ESLint config prettier. Habis ini aku jelasin ya untuk ESLint config prettier. Aku coba buka di sini. Nah, jadi fungsinya ESLint config prettier ini adalah untuk men-turn off all rule that unnecessary or conflict with prettier. Jadi dia bakal nge-override rules-rules yang ada di bawaannya ini dengan rules-rules prettier. Nah, caranya gimana? Kita bikin dulu prettier RC. Ini adalah untuk config-nya. Kita bikin objek and offline, terus trailing comma, tab width. Ini beberapa beberapa rules yang umum ya. Print width 80 sama tadi single quote kan. True. Tadi kan dimintanya single quote kan di sini. Nah, terus biar config prettier tadi itu bisa dibaca di ESLint, harus kita taruh di sini di extend ini prettier. Nah, udah nggak error kan? Tuh, udah nggak error. Di sini juga harusnya. Nah, ini nih. Aku Ctrl Z barusan, ini yang awalnya double quote, kalau aku save jadi single quote. Kayak gitu ya. Itu kan baru dari sisi formattingnya aja, dari sisi prettiernya aja. Sekarang kita mau tes nih, ESLint-nya udah bekerja apa belum? Caranya npx ESLint ini. Error nih, apa nih? Error, oops, something TypeScript.notation. You have used a rule. Oh, parser service. Ya, aku lupa. Jadi ini kan ada parser option kan. Karena kita pakai TypeScript di sini, kita harus include parsernya kita yang mana ada di dalam tsconfig.json ini. Kayak gitu. Jadi kita harus masukkan di sini parser project tsconfig.json kayak gini ya. Oke, kita clear, kita jalankan lagi. Oh, ada error, tapi udah jalan sih harusnya ini. Missing return type on function. Errornya di mana nih? Di sini kah? Nah, ini kalau kita buka kan udah ada merah-merah nih karena ESLint-nya udah jalan kan. Ini missing return type on function. Kita klik, kalau kita bingung dengan maksud ininya, bisa kita klik di sini nih. Nah, oh jadi rules ini nih, function tuh harus selalu ada return-nya gitu maksudnya. Missing return type. Oh, return type. Maksudnya function ini dia harus mereturn sesuai dengan type-nya karena kita pakai TypeScript. Ini bisa kita lakukan dua workaround sih. Kita bisa taruh type-nya di sini, React Node gini. Nah, kan udah hilang kan tadi errornya kan. Atau kita turn off rules-nya. Jadi ini kita kopas. Nah, kalau di ESLint itu teman-teman, kita bisa nonaktifkan rule-nya. Jadi ini bisa kita taruh sebagai warning, sebagai error, atau off gitu. Kalau sebagai error, dia otomatis akan ngelempar error kayak gini nih. Kalau tidak terpenuhi gitu. Tapi kalau kita ubah jadi warn, ini dia akan jadi warning aja, tapi nggak error dia. Nanti tulisannya kuning nih ya. Nah, dia jadi kuning kan. Jadi nggak error tapi gitu. Missing return type on function kayak gitu. Ya udah, aku offin aja sekalian ya, biar nggak ribet. Oke.
Coba jalankan lagi. Oke, masih ada error lagi. Oh, sorry. Udah di offin. Missing return type of function. Udah off loh. Ini React must be in scope. Kita klik aja ininya. React must be in scope. Atau kita bisa kayak gini sih. Aduh. Ntar ya. Ini kita kopas. Aduh, susah ngopasnya. Ini kita kopas. Ini kita offin. Karena ini adalah config default bawaan dari ESLint ketika kita install pertama kali, teman-teman. Nah, ketika kita close terus kita buka lagi, filenya udah hilang kan. Ini harusnya udah aman sih. Coba npx ESLint. Ada lagi nih, apa nih? Oh, parsing ESLint was configured to run vidconfig.ts. Oh ya, jadi kalau kita run npx ESLint titik ini, dia kan akan nge-analyze semua code kita kan. Sedangkan nggak semua code kita tuh perlu kita analyze gitu. Jadi kita harus ignore beberapa. Jadi kita bisa bikin ESLint ignore gitu. Kita taruh nih apa aja yang perlu kita ignore, kayak node modules itu perlu kita ignore. Terus disk folder build kita nanti ketika kita build kan bakal ada di disk ini kan, ini juga perlu kita ignore. Terus yang kita perlu ignore juga vidconfig ini, vidconfig.ts, sama ada satu lagi ini di dalam source vidinv.d.ts. Jadi source vidinv.d.ts. Oke, kita coba. Nah, ini udah nggak error kan? Karena ini emang perlu kita lakukan, teman-teman. Oke. Nah, udah aman, teman-teman. Ini kan aku tadi ngedemoin ESLint-nya ya. Sekarang aku mau coba perlihatkan demoin Prettier-nya ya, biar kalian kebayang. Ini kan ada beberapa rule nih di sini. Misalkan kalau single quote-nya aku ubah jadi false gini. Kalau ini aku save, nah dia bakal jadi double quote gitu karena ininya kita false. Kalau kita balikin true, kita save lagi jadi true. Atau tab width-nya kita naikin jadi 4. Kalau kita save, terus ini kita save, nah dia tabnya bakal ada 4. Yang tadi kan 2 kan. Kalau print width-nya kita kecilin jadi 60. Kita save. Nah, jadi turun ke bawah gitu. Yang tadinya ke samping jadi turun ke bawah. Jadi Prettier ini bakal nge-reflect, bakal nge-format code-code kita sih. Kayak gitu. Aku balikin ke ini default-nya. Aku save. Nah, ini satu workaround lagi ya. Kalau di punyaku kan ini ketika aku save dia langsung ngeran kan Prettier-nya kan. Kalau mungkin punya temen-temen udah di save nih tapi belum nggak jalan gitu Prettier-nya atau formatternya. Kalian kalian harus install dulu extensionnya. Yang pertama yang harus kalian install extension ESLint ini. Kemudian extension Prettier ini. Nanti ketika kalian udah install, yang perlu kalian setup adalah kalian ke settings ini, icon gerigi ini, settings, terus ketik format. Nah,
dua ini harus dicentang teman-teman, format on save sama format on paste ini harus dicentang. Jadi Prettier ini akan ke trigger kalau on paste atau on save gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan kayak gini, nah itu langsung jalan gitu ketika di save. Nah kayak gitulah. Oke, ini untuk ESLint dan Prettiernya harusnya udah sih. Kemudian ini yang terakhir nih, yang juga cukup penting. Kita akan install Husky-nya. Husky itu adalah sebuah ini ya, GitHub. Jadi nanti setiap kita melakukan commit, npx ESLint titik itu nanti dijalankan gitu teman-teman. Oke, kita install dulu Husky dan Lintstage ya teman-teman. Husky ini GitHub-nya, Lintstage ini untuk menjalankan linternya gitu. Kalau mungkin teman-teman mau baca bisa di Husky GitHub sama Lintstage di sini sih. Nah ini install Lintstage. Nah nanti ketika dia commit tuh dia akan menjalankan tas-tasnya gitu. Tas apa aja sih yang kita trigger gitu. Kalau Husky ini memang GitHub-nya. Oke, udah kita install. Sekarang kita kayak init gitulah, init Husky-nya. Caranya npx husky install. Not a git repository. Oh iya, karena Husky ini adalah sebuah GitHub, jadi kita harus git init dulu. Git init, karena tadi belum ada ininya kan, belum ada gitnya, git repositorinya. Oke, sekarang udah ada, terus kita init Husky-nya. Nah, Husky GitHub install. Nah, sekarang dia udah ada ini nih, udah ada folder Husky di sini. Yang selanjutnya kita harus membuat sebuah komen untuk pre-commit-nya. Jadi kita pakai ini add Husky pre-commit ini. Jadi ini kayak function untuk melakukan pre-commit-nya lah gitu. Function yang akan dijalankan ketika pre-commit. Nah, nanti ini nih yang akan dijalankan ketika commit. Nah, ini kan belum ada komennya nih. Kita harus kasih dulu nih dengan Lintstage gitu. Tapi kita harus bikin komen Lintstage-nya dulu di sini. Kita bikin komen lin-nya dulu ya. Lin, aku agak lupa, bentar ya. Kayaknya gini sih. Bener nggak ya? Oh, sorry. Set. Kita ini file-file extension apa aja yang akan kita jalankan. tsx npm run lin kayak gini. Bener nggak ya? Run quality. Kenapa nih? Expected string. Yang mana yang string? Bener gak sih? Kayaknya bener deh. Sorry ya. Oh sorry. Ini untuk komen Lintstage-nya. Ini harusnya gini. Lintstage ini, terus lin di sini adalah komen ininya ESLint npx pakai npx ya. Oh nggak usah, ESLint fix extension. Nah ini file apa aja nih yang mau kita analyze gitu, JS, JSX,
tsx di dalam folder source kayak gini. Nah, ini kan kita udah bikin clean stage kan di sini kan. Jadi kalau kita jalankan npm clean stage nih bakal ngejalankan npm run clean untuk file-file yang di sini. Ini tuh kayak dia subdirectory gitu. Jadi dia bakal mencari semua file dengan extension js, jsx, ts, tsx di dalam subdirectory apa aja gitu. Empat file extension ini. Jadi kalau aku jalankan npx clean stage, dia harusnya ngejalanin ininya sih. npm run clean ini. Yang mana npm run clean nih dia ngambil dari sini, yaitu untuk menjalankan ini ESLint fix extension. No stage files found. Nah, because there is no initial commit yet. Oke. Kalau kita udah punya ini nih, ini bisa kita taruh di pre-commit tadi. Clean stage ini. Oke, ini kan kita tes ya. Kita git add, git commit, kita clear dulu biar kelihatan. Git commit cure setup husky kan gini. Oke. Akhirnya dia bakal ngejalanin ininya. Nah, dia ngejalanin ini kan. Nah, berhasil nih semuanya. Karena dia semua kondisinya memenuhi gitu. Tuh. Kalau misalkan nih ada satu kondisi yang nggak memenuhi. Misalkan, ada satu kondisi yang error nih. Misalkan kita bikin state ya. Set title. Ini. Use state. Nah, ini kan error nih teman-teman. Title is declared but its value is never read. Jadi di config bawaannya si ESLint ini, dia ada satu rules di mana kalau kita membuat sebuah variabel tapi variabel tersebut nggak pernah dipakai, akan mereturn error gitu. Nah, di sini aku mau tes nih. Ini kan error. Apakah benar ketika di commit dia akan nge-return error? Coba ya. Commit misalkan tes trigger failed husky trigger failed clean. Harusnya ini fail sih, dia nggak akan ke commit gitu. Nah, gagal kan. Terus di sini ada nah, ini errornya bakal kelihatan. Title is assigned a value but never used. Set title is assigned a value but never used. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekarang workaround-nya adalah sama kayak tadi sih. Ini bisa kita bisa kita off-in atau kita ganti jadi warning aja. Kalau aku personally akan aku ganti jadi warning. Kenapa? Karena biar kita tahu gitu kalau kita buat variabel itu harus dipakai. Karena ini kan ada kaitannya dengan memory usage kan. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan variabel yang benar-benar kita pakai. Toh kalau nggak dipakai juga buat apa gitu kita ini initialize. Ini langsung aku kopas ya hasil yang di sini ya. Nah, ini rule-nya di off sama di warning karena ini emang ekspektasi yang mau aku pakai. Aku tambahin di sini dua rule itu ke reflect, aku close dulu ya. Terus aku buka lagi. Nah, ini kan jadi warning kan sekarang kan. Coba aku commit lagi ya. Commit test trigger clean warning with husky. Ini harusnya ke commit sih karena itu cuman warning.
Nah, ke commit kan berhasil kan. Kalau kita lihat git log-nya, nah masuk nih, test trigger line warning with ASCII. Nah, jadi dengan kita pakai Vite tadi udah otomatis membuat development kita tambah cepat, loading juga tambah cepat. Kita pakai ESLint dan Prettier untuk code analyzer dan formatter. Kemudian Husky ini berguna untuk apa ya? Kayak mengamankan gitu loh. Jadi sebelum kita commit tuh dicek dulu linternya udah bener apa belum, ada bug apa enggak gitu. Terus udah mengikuti format rule yang kita tentukan apa enggak, kayak gitu sih teman-teman. Kayaknya untuk video kali ini segitu aja. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komen, nanti akan coba aku jawab. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. See you on the next video. Thank you.